Jangan! Ini peninggalan ayah, satu-satunya untuk kami. Lastri Aruna, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Hidup baginda, hidup selamanya, panjang umur. Bangunlah. Kakak. Tidak berani. Yang mulia sudah menjadi ratu yang agung. Hamba cuma pangeran. Tidak pantas lagi dipanggil kakak. Kenapa datang sehari lebih awal ke sini? Bukannya mau ikut hadir di pernikahan kakak. Besok kan kakak mau menikah. Aku tidak sabar jadi langsung datang dan bawa banyak hadiah. Terima kasih atas perhatianmu. Sudah sepantasnya. Oh iya, calon kakak ipar mana? Dia sedang menunggu di istana. Besok di pernikahan baru bisa ketemu. Jangan kasih tahu dia dulu ya. Aku mau kasih hadiahnya langsung besok di pernikahan, biar jadi kejutan. Apapun maumu. Perjalanan panjang. Adikku, masuk dulu dan istirahatlah. Pangeran ini punya selingkuhan di luar. Ini akan jadi drama yang seru, permaisuriku. Gelang giok dan sisir permata ini harganya tidak ternilai. Aku pilih dengan hati-hati dari harta istana yang paling berharga untuk calon kakak ipar sebagai hadiah. Dia pasti suka. Oh, suara apa itu? Kakak, apa kakak datang lagi? Dasar perempuan jahat! Besok aku akan menikah dengan pangeran. Saat itu tiba, aku akan jadi kakak ipar yang mulia ratu. Seorang putri pangeran yang penuh kehormatan. Celaka permaisuri, barusan aku lihat pangeran sedang selingkuh. Apa? Dasar perempuan jahat, berani-beraninya godain pangeran. Aku. Lihat aja, aku hajar kamu. Dasar perempuan. Aku hajar kamu sampai mati. Dasar perempuan jahat. Kamu ini calon permaisuri Lastri Aruna. Ternyata kamu kenal aku ya. Tahu siapa aku, tapi masih berani goda pangeran. Aku kenal kamu, Lastri Aruna. Kamu salah paham soal aku. Salah paham apa? Salah paham kalau kamu selingkuhan pangeran di belakangku. Kamu tahu sekali besok aku bakal nikah sama pangeran. Masih berani jadi pelakor. Benar-benar tidak tahu malu. Dengar ya, orang jahat itu tetap jahat. Seumur hidup tidak bakal bisa naik jadi istri yang terhormat. Lastri Aruna, aku bukan... Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya panggil nama besarku. Mau mati ya? Iya, dasar perempuan murahan. Berani-beraninya goda suami orang. Sampai berani panggil nama permaisuri besar lagi. Memangnya kamu pantas? Harusnya dia dibuang ke rumah bordil saja. Biar dia tahu rasanya menjadi mainan orang banyak. Dasar perempuan jahat. Pangeran pasti sering manjain kamu kan? Lihat aja barang mewah di sini. Belum lagi 2 peti perhiasan itu. Dasar perempuan jahat. Memangnya kamu pantas? Ayo teman-teman, hancurkan semuanya. Tidak, jangan. Jangan dihancurkan. Mau apa kamu? Jangan dihancurkan. Kumohon, jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Buka baju perempuan itu dan telanjangi. Aku mau lihat apa yang dia punya sampai bisa menggoda pangeran. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Jangan sentuh aku. Jangan, berhenti. Aku ini adiknya pangeran. Aku ini adik kandung pangeran. Adik apaan? Jangan-jangan kakak yang manggil adik kesayangannya di atas ranjang ya? Bicara apa kamu? Bukan begitu. Aku... Berani-beraninya kamu ganggu kehormatanku sebagai istri sah. Sudah bosan hidup ya? Bukan begitu. Aku sudah susah payah sampai di posisi ini.
Sebentar lagi aku bakal jadi permaisuri. Siapa yang menghalangi jalanku akan kubikin menyesal seumur hidup. Aku pasti bikin mereka tidak akan bisa tenang. Nyonya besar, perempuan ini Anda tidak usah pikirkan dia. Dia cuma bisa mimpi. Kalau mau bersaing denganmu, mimpi saja. Kalau sudah jadi permaisuri terhormat, urusan jodoh kami semua akan bergantung sama kamu. Tenang saja, kalau aku nikah sama pangeran, kalian pasti kebagian untungnya. Kakak pernah bilang dia mau istri yang lembut dan bijaksana, yang baik hati. Malah dapat orang yang arogan dan kasar seperti ini. Sepertinya kakak tertipu. Keluar dari sini. Kamu bilang apa? Aku bilang keluar dari sini. Dasar perempuan jahat, berani-beraninya bentak aku. Sepertinya kamu belum ngerti situasinya sekarang. Cuma perempuan rendahan, dengan sekali ngomong, aku bisa bikin kamu mati. Aku hajar kamu sampai mati. Cukup! Aku ini adik kandung pangeran, ratu dari kerajaan ini. Aku ini adik kandung pangeran, ratu dari kerajaan ini. Kamu bilang apa? Kamu ratu? Lucu sekali. Dasar perempuan jahat. Jadi selingkuhan saja masih bergaya pakai nama orang besar. Berani sekali kamu menantang kehormatan ratu. Kamu benar-benar berani mati ya. Kalau tidak percaya, silahkan tanya pangeran. Wah, kamu lumayan tahu banyak ya. Kamu tahu adik pangeran kami itu ratu pertama kami. Yang paling terhormat yang mulia ratu. Kalau kamu itu ratu, aku ini nenek moyangmu. Siapa yang tiba-tiba bilang kalau dirinya ratu? Lebih baik kita periksa saja dulu. Periksa apa lagi? Pangeran sudah bilang sama aku, ratu itu baru besok datang. Khusus buat hadir di pernikahan kami. Ngasih restu buat kami berdua. Dia tidak mungkin ratu. Kalian pasti akan menyesal. Menyesal? Menyesal kenapa? Menyesal. Karena aku hancurin barang-barang kamu. Mau apa kamu? Mau apa? Gelang giok dan sisir permata begitu berharga. Pasti kamu bujuk pangeran buat ngasih kamu kan? Dasar perempuan tidak tahu malu. Aku saja tidak minta itu. Kamu siapa? Pakai gelang bagus seperti ini. Lihat saja, ini jelas barang impor. Dan sisir ini bernilai tinggi, satu negara saja susah mencarinya. Nyonya besar, sepertinya perempuan ini memang sudah bikin pangeran jatuh hati sekali. Sampai barang langka begini rela dikasih ke dia. Bukan begitu, ini. Dasar perempuan jahat, barang berharga gini pantas buat kamu. Aku saja gak minta ini. Jangan harap kamu. Tunggu. Lastri Aruna, tolong jangan dihancurkan. Kenapa? Kalau kamu hancurkan barang-barang ini, besok pasti kamu akan menyesal. Menyesal? Konyol. Aku hancurkan saja. Aku hancurkan saja barang itu. Mau apa kamu? Lihat wajah perempuan jahat itu. Sudah seperti arang hitam. Sakit hati sekali kan? Siapa suruh kamu tidak tahu diri? Perempuan yang suka menggoda suami orang tidak pantas pakai barang-barang seperti itu. Sudah puas menghancurkan semuanya? Sekarang kalian pergilah. Permaisuri, lihat saja dia seperti itu. Sepertinya masih tidak terima. Tidak terima? Berarti kita kurang keras mengajarnya. Ayo, ambil alat itu. Siap. Ini, mau apa kamu? Ayo pegang dia. Mau apa kalian? Lepaskan aku! Mau apa kalian? Lihat tangan ini. Halus sekali. Dirawat terus sepertinya. Pasti sering pakai tangan ini buat ngelayanin pangeran ya. Cepat patahin semua jari-jarinya. Aku mau lihat. Masih berani sombong apa tidak? Kamu gila! Lastri Aruna, aku kasih tahu kamu, tangan ini setiap tahun buat upacara suci, pegang lentera doa, masih harus baca laporan. Kalau kamu berani hancurkan tanganku, kamu pasti akan menyesal. Masih menyebut dirinya yang mulia ya? Ratu itu tidak mungkin serendah kamu. Dasar tidak tahu malu. Pegang dia erat-erat. Aku bakal lakuin sendiri. Jangan, jangan.
Rasakan itu. Putri dari Perdana Menteri, putri dari pengawas kerajaan, putri dari keluarga bangsawan. Baiklah, aku ingat semua ini. Perempuan ini bicara apa? Biarkan saja, tangannya sudah rusak. Mau menggoda suami orang bagaimana? Hei, kamu bilang apa? Aku bilang, Lastri Aruna, mimpi kamu jadi permaisuri sudah selesai di sini. Sudah seperti ini saja masih berani sombong. Ini apa? Terang dan mulia. Apa kamu pantas dapat kata-kata ini? Aku hancurkan saja sekarang. Jangan dihancurkan, jangan dihancurkan kumohon. Ini satu-satunya hadiah upacara dari ayahku. 4 kata ini ditulis langsung oleh ayahku. Diberikan oleh mendiang raja. Omong kosong. Aku tetap akan hancurkan. Mau apa kamu? Jangan sentuh papan itu. Kalau berani, kamu bisa celaka. Merusak peninggalan mendiang raja di depan umum. Bawa bencana ke keluarga. Kamu bilang apa? Papan tua begini bisa bawa celaka? Bencana buat keluarga? Kamu pikir aku percaya omong kosong tentang peninggalan raja ini? Aku tetap hancurkan. Itu pemberian ayahku. Tidak boleh mereka hancurkan. Berhenti! Aku mohon. Asal kamu tidak hancurkan. Aku janji apa saja. Oh? Aku janji. Selama kamu tidak sentuh papan ini, semua yang sudah terjadi bisa aku maafkan. Aku mohon. Mau lindungin papan ini? Baik. Kamu merangkak seperti anjing ke sini dan mohon sama aku. Kamu bilang apa? Kamu tuli ya? Merangkak ke sini dan mohon padaku. Pelakor, merangkak sini. Mohonlah pada permaisuri. Kamu yakin tidak akan menyesal? Menyesal? Penyesalanku satu-satunya adalah tidak kasih pelajaran ke kamu lebih cepat. Sudah, jangan banyak bicara. Aku hitung sampai 3. 1, 2. Baiklah. Aku akan berlutut. Merangkak. Cepat merangkak. Masih belum juga merangkak ke sini. Kasih hormat 3 kali ke nyonya besar kita. Kamu, Masih berani melotot? Kasih hormat atau tidak? baiklah. Aku kasih hormat. Apa sudah cukup? Belum cukup. Baru segini saja kan? Pelakor, ayo coba tiru suara anjing lagi. Jangan keterlaluan. Aku bisa hancurkan papan ini sekarang. Jangan dihancurkan. Dia mengikutinya. Dasar. Aku tidak dengar jelas. Coba lebih keras. Yang kencang. Kuk. Sekarang, tolong kembalikan papannya. Sayangku, mimpi saja. Jangan!
Kamu itu cuma anjing kotor dan bau. Bangunlah, hadapi kenyataan. Kamu itu cuma seekor anjing bau. Baiklah, Lastri Aruna, biar ku beritahu. Semua ini terjadi karena ulahmu sendiri. Ulah sendiri, itu malah cocok buat kamu. Semua ini cuma karena ambisimu yang kebanyakan bermimpi. Kamu tidak takut kena batunya? Takut? Takut apa? Sebentar lagi aku jadi permaisuri. Bakal jadi istri pangeran. Saran saja, jangan sombong terlebih dahulu. Di atas langit ada langit, di atas orang ada orang. Lastri Aruna, sebentar lagi kamu akan kena batunya. Dengan kemampuanmu, apa yang bisa kamu lakukan yang membuatku tertimpa masalah besar? Jangan kira dengan merayu pangeran bisa dapatkan semua yang kamu mau. Adik iparku adalah yang paling mulia di negeri ini, Sang Ratu Agung. Ratu kita membenci kejahatan. Saat itu, pasti dia akan sangat membencimu. Yang akan kena bencana besar adalah kamu. Jangan! Kenapa menghindar? Jangan sentuh aku! Pasti tidak terima. Kalau tidak, ku buka bajumu dan seret kamu keliling kota. Ayo cepat buka. Bukankah ini giok yang biasa dibawa pangeran? Tunggu, ini bukan punya pangeran. Kenapa kamu punya yang sama persis dengannya? Masih perlu tanya. Pasti ini adalah lambang cinta mereka. Lambang cinta? Bukan, itu milikku dan kakakku, simbol persaudaraan kami. Ini sepasang. Omong kosong. Aku tidak bohong. Ini peninggalan ayah untuk kami berdua. Di dunia ini cuma ada satu pasang. Kamu jangan sampai merusaknya. Aku akan merusaknya. Kamu mau apa? Kamu tidak terima? Coba bunuh aku kalau berani. Kembalikan padaku. Sayang, yang mulia ratu paling benci orang tidak tahu malu sepertimu. Hari ini, aku akan hancurkan bukti cinta terlarangmu ini. Biar kamu tidak bisa berharap lagi. Jangan! Ini peninggalan ayah, satu-satunya untuk kami. Lastri Aruna, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Hidup baginda, hidup selamanya, panjang umur. Bangunlah. Kakak, Tidak berani. Yang mulia sudah menjadi ratu yang agung. Hamba cuma pangeran. Tidak pantas lagi dipanggil kakak. Kenapa datang sehari lebih awal ke sini? bukannya mau ikut hadir di pernikahan kakak? Besok kan kakak mau menikah. Aku tidak sabar jadi langsung datang dan bawa banyak hadiah. Terima kasih atas perhatianmu. Sudah sepantasnya. Oh iya, calon kakak ipar mana? Dia sedang menunggu di istana. Besok di pernikahan baru bisa ketemu. Jangan kasih tahu dia dulu ya. Aku mau kasih hadiahnya langsung besok di pernikahan. Biar jadi kejutan. Apapun maumu. Perjalanan panjang. Adikku, masuk dulu dan istirahatlah. Pangeran ini punya selingkuhan di luar. Ini akan jadi drama yang seru. Permaisuriku. Gelang giok dan sisir permata ini harganya tidak ternilai. Aku pilih dengan hati-hati dari harta istana yang paling berharga untuk calon kakak ipar sebagai dia. Dia pasti suka. Oh, suara apa itu? Kakak, apa kakak datang lagi? Dasar perempuan jahat. Besok aku akan menikah dengan pangeran. Saat itu tiba, aku akan jadi kakak ipar yang mulia ratu. Seorang putri pangeran yang penuh kehormatan. Celaka permaisuri, barusan aku lihat pangeran sedang selingkuh. Apa? Dasar perempuan jahat. Berani-beraninya godain pangeran. Lihat aja, aku hajar kamu. Dasar perempuan. Aku hajar kamu sampai mati. Dasar perempuan jahat. Kamu ini calon permaisuri Lastri Aruna. Ternyata kamu kenal aku ya. Tahu siapa aku, tapi masih berani goda pangeran. Aku kenal kamu, Lastri Aruna. Kamu salah paham soal aku. Salah paham apa? Salah paham kalau kamu selingkuhan pangeran di belakangku. Kamu tahu sekali besok aku bakal nikah sama pangeran. Masih berani jadi pelakor. Benar-benar tidak tahu malu. Dengar ya, orang jahat itu tetap jahat. Seumur hidup tidak bakal bisa jadi istri yang terhormat. Lastri Aruna, aku bukan. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya panggil nama besarku. Mau mati ya? Iya, dasar perempuan murahan. Berani-beraninya goda suami orang. Sampai berani panggil nama permaisuri besar lagi. Memangnya kamu pantas? Harusnya dia dibuang ke rumah bordil saja, biar dia tahu rasanya menjadi mainan orang banyak. Dasar perempuan jahat. Pangeran pasti sering manjain kamu kan? Lihat aja barang mewah di sini. Belum lagi 2 peti perhiasan itu. Dasar perempuan jahat. Memangnya kamu pantas? Ayo teman-teman, hancurkan semuanya. Tidak, jangan. Jangan dihancurkan. Tolonglah kamu. Jangan dihancurkan. Aku mohon, jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Jangan dihancurkan. Buka baju perempuan itu dan telanjangi. Aku mau lihat apa yang dia punya sampai bisa menggoda pangeran. Jangan
Jangan-jangan kakak yang manggil adik kesayangannya kita Sanjang ya? Bicara apa kamu? Bukan begitu. Berani-beraninya kamu ganggu kehormatanku sebagai istri sah. Sudah bosan hidup ya? Bukan begitu. Aku sudah susah payah sampai di posisi ini. Sebentar lagi aku bakal jadi permaisuri. Siapa yang menghalangi jalanku akan kubikin menyesal seumur hidup. Aku pasti bikin mereka tidak akan bisa tenang. Nyonya besar, perempuan ini Anda tidak usah pikirkan dia. Dia cuma bisa mimpi. Kalau mau bersaing denganmu, mimpi saja. Kalau sudah jadi permaisuri terhormat, urusan jodoh kami semua akan bergantung sama kamu. Tenang saja, kalau aku nikah sama pangeran, kalian pasti kebagian untungnya. Kakak pernah bilang dia mau istri yang lembut dan bijaksana, yang baik hati. Malah dapat orang yang arogan dan kasar seperti ini. Sepertinya kakak tertipu. Keluar dari sini. Kamu bilang apa? Aku bilang, keluar dari sini. Dasar perempuan jahat, berani-beraninya bentak aku. Sepertinya kamu belum ngerti situasinya sekarang. Cuma perempuan rendahan, dengan sekali ngomong, aku bisa bikin kamu mati. Aku hajar kamu sampai mati. Cukup! Aku ini adik kandung pangeran, ratu dari kerajaan ini. Aku ini adik kandung pangeran, ratu dari kerajaan ini. Kamu bilang apa? Kamu ratu? Lucu sekali. Dasar perempuan jahat, jadi selingkuhan saja masih bergaya pakai nama orang besar. Berani sekali kamu menantang kehormatan ratu. Kamu benar-benar berani mati ya? Kalau tidak percaya, silahkan tanya pangeran. Wah, kamu lumayan tahu banyak ya. Kamu tahu adik pangeran kami itu, ratu pertama kami, yang paling terhormat yang mulia ratu. Kalau kamu itu ratu, aku ini nenek moyangmu. Siapa yang tiba-tiba bilang kalau dirinya ratu? Lebih baik kita periksa saja dulu. Periksa apa lagi? Pangeran sudah bilang sama aku, ratu itu baru besok datang, khusus buat hadir di pernikahan kami, ngasih restu buat kami berdua. Dia tidak mungkin ratu. Kalian pasti akan menyesal. Menyesal? Menyesal kenapa? Menyesal karena aku hancurin barang-barang kamu. Mau apa kamu? Mau apa? Gelang giok dan sisir permata begitu berharga. Pasti kamu bujuk pangeran buat ngasih kamu kan? Dasar perempuan tidak tahu malu. Aku saja tidak minta itu. Kamu siapa? Pakai gelang bagus seperti ini. Lihat saja, ini jelas barang impor. Dan sisir ini bernilai tinggi, satu negara saja susah mencarinya. Nyonya besar, sepertinya perempuan ini memang sudah bikin pangeran jatuh hati sekali. Sampai barang langka begini rela dikasih ke dia. Bukan begitu. Ini. Dasar perempuan jahat. Barang berharga gini pantas buat kamu. Aku saja nggak minta ini. Jangan harap kamu. Tunggu. Lastri Aruna, tolong jangan dihancurkan. Kenapa? Kalau kamu hancurkan barang-barang ini, besok pasti kamu akan menyesal. Menyesal? Konyol. Aku hancurkan saja. Aku hancurkan saja barang itu. Mau apa kamu? Lihat wajah perempuan jahat itu. Sudah seperti arang hitam. Sakit hati sekali kan? Siapa suruh kamu tidak tahu diri? Perempuan yang suka menggoda suami orang tidak pantas pakai barang-barang seperti itu. Sudah puas menghancurkan semuanya? Sekarang, kalian pergilah. Permaisuri, lihat saja dia seperti itu. Sepertinya masih tidak terima. Tidak terima? Berarti kita kurang keras mengajarnya. Ayo, ambil alat itu. Siap. Ini, mau apa kamu? Ayo pegang dia. Mau apa kalian? Lepaskan aku! Mau apa kalian? Lihat tangan ini. Halus sekali. Dirawat terus sepertinya. Pasti sering pakai tangan ini buat ngelayanin pangeran ya. Cepat patahin semua jari-jarinya. Aku mau lihat. Masih berani sombong apa tidak? Kamu gila! Lastri Aruna, aku kasih tahu kamu, tangan ini setiap tahun butuh bacaan suci, pegang antara doa, masih harus baca laporan. Kalau kamu berani hancurkan tanganku, kamu pasti akan menyesal. Masih menyebut dirinya yang mulia ya? Ratu itu tidak mungkin serendah kamu. Dasar tidak tahu malu. Pegang dia erat-erat. Aku bakal lakuin sendiri. Jangan, jangan. Rasakan itu. Putri dari Perdana Menteri, putri dari pengawas kerajaan, putri dari keluarga bangsawan. Baiklah, aku ingat semua ini. Perempuan ini bicara apa? Biarkan saja, tangannya sudah rusak. Mau menggoda suami orang bagaimana? Hei, kamu bilang apa? Aku bilang, Lastri Aruna, mimpi kamu jadi permaisuri sudah selesai di sini. Dia sudah seperti ini saja masih berani sombong. Ini apa? Terang dan mulia. Apa kamu pantas dapat kata-kata ini? Aku hancurkan saja sekarang. Jangan dihancurkan, jangan dihancurkan, kumohon. Ini satu-satunya hadiah upacara dari ayahku. 4 kata ini ditulis langsung oleh ayahku. Diberikan oleh mendiang raja. Kamu kosong. Aku tetap akan hancurkan. Mau apa kamu? Jangan sentuh papan itu. Kalau berani, kamu bisa celaka. Merusak peninggalan mendiang raja di depan umum. Bawa bencana ke keluarga. Kamu bilang apa? Papan tua begini bisa bawa celaka. Bencana buat keluarga. Kamu pikir aku percaya omong kosong tentang peninggalan raja ini? Aku tetap hancurkan. Itu pemberian ayahku. Tidak boleh mereka hancurkan. Berhenti!
Aku mohon, asal kamu tidak hancurkan. Aku janji apa saja. Oh, aku janji, selama kamu tidak sentuh papan ini, semua yang sudah terjadi bisa aku maafkan. Aku mohon. Mau lindungi papan ini? Baik. Kamu merangkak seperti anjing ke sini dan mohon sama aku. Kamu bilang apa? Kamu tuli ya? Merangkak ke sini dan mohon padaku. Pelakor, merangkak sini. Mohonlah pada permaisuri. Kamu yakin tidak akan menyesal? Menyesal? Penyesalanku satu-satunya adalah tidak kasih pelajaran ke kamu lebih cepat. Sudah, jangan banyak bicara. Aku hitung sampai 3. 1, 2. Baiklah. Aku akan berlutut. Merangkak. Cepat merangkak. Masih belum juga merangkak ke sini. Kasih hormat 3 kali ke nyonya besar kita. Kamu Masih berani melotot? Kasih hormat atau tidak? baiklah. Aku kasih hormat. Apa sudah cukup? Belum cukup. Baru segini saja kan? Pelakor, ayo coba tiru suara anjing lagi. Jangan keterlaluan. Aku bisa hancurkan papan ini sekarang. Jangan dihancurkan. Dia mengikutinya. Dasar. Aku tidak dengar jelas. Coba lebih keras. Yang kencang. Sekarang, tolong kembalikan papannya. Sayangku, mimpi saja. Kenapa? Kenapa kamu hancurkan papanku? Kenapa kamu tidak tepati janji? Karena kamu cuma anjing. Kamu itu cuma anjing kotor dan bau. Bangunlah. Hadapi kenyataan. Kamu itu cuma seekor anjing bau. Baiklah, Lastri Aruna, biar ku beritahu. Semua ini terjadi karena ulahmu sendiri. Ulah sendiri, itu malah cocok buat kamu. Semua ini cuma karena ambisimu yang kebanyakan bermimpi. Kamu tidak takut kena batunya? Takut? Takut apa? Sebentar lagi aku jadi permaisuri. Bakal jadi istri pangeran. Saran saja, jangan sombong terlebih dahulu. Di atas langit ada langit, di atas orang ada orang. Lastri Aruna, sebentar lagi kamu akan kena batunya. Dengan kemampuanmu, apa yang bisa kamu lakukan yang membuatku tertimpa masalah besar? Jangan kira dengan merayu pangeran bisa dapatkan semua yang kamu mau. Adik iparku adalah yang paling mulia di negeri ini, Sang Ratu Agung. Ratu kita membenci kejahatan. Saat itu, pasti dia akan sangat membencimu. Yang akan kena bencana besar adalah kamu. Jangan! Kenapa menghindar? Jangan sentuh aku! Pasti tidak terima. Kalau tidak, buka bajumu dan seret kamu keliling kota. Ayo cepat buka! Ini, bukankah ini giok yang biasa dibawa pangeran? Tunggu, ini bukan punya pangeran. Kenapa kamu punya yang sama persis dengannya? Masih perlu tanya. Pasti ini adalah lambang cinta mereka. Lambang cinta? Bukan, itu milikku dan kakakku, simbol persaudaraan kami. Ini sepasang. Omong kosong. Aku tidak bohong. Ini peninggalan ayah untuk kami berdua. Di dunia ini cuma ada satu pasang. Kamu jangan sampai merusaknya. Aku akan merusaknya. Kamu mau apa? Kamu tidak terima. Coba bunuh aku kalau berani. Kembalikan padaku. Sayang, yang mulia ratu paling benci orang tidak tahu malu sepertimu. Hari ini, aku akan hancurkan bukti cinta terlarangmu ini. Biar kamu tidak bisa berharap lagi. Jangan! Ini peninggalan ayah, satu-satunya untuk kami. Lastri Aruna, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu.